Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali di podcast Gema Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang praktik baik dan juga tantangan dalam keseharian bekerja yang terkait dengan upaya mewujudkan smart governance di lingkungan instansi pemerintah. Smart governance sendiri itu merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, data, serta kolaborasi antar unit untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, pemerintah tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga secara lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan smart governance yang saat ini semakin berkembang adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu, saya ingin memulai diskusi bersama rekan-rekan saya. Di sini ada Pak Pino Krisandra, Ibu Dr. Sheila Oktaviani, dan juga Bapak Musa Nafat terkait penerapan smart governance di instansi masing-masing gitu. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, bagaimana penerapan pelayanan publik menggunakan teknologi digital di instansi tempat rekan-rekan bekerja? Praktik baik apa yang sudah berjalan dan tantangan apa yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya? Oleh karena itu, untuk pembahasan ini, yang pertama menyampaikan itu boleh dari Bapak Musanapat. Di waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Ibu Sabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musa Nafat, saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Saralangun. Tadi saya diminta untuk menyampaikan tentang informasi layanan publik melalui media digital. Alhamdulillah di dinas saya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk informasi layanan publik itu kita di website sama media sosial itu aktif gitu. Alhamdulillah di website aktif, media sosial di TikTok, IG, Facebook semuanya juga aktif gitu kan. Informasi pelayanan publik di di website itu sudah lengkap. Ada meliputi jenis layanan, alur pelayanan, persyaratan administrasi, jadwal layanan, serta kontak pengaduan semua ada di websitenya gitu kan. Jadi alhamdulillah kita untuk informasi layanan publik melalui media digital itu sudah berjalan gitu kan. Kemudian alhamdulillahnya juga di tahun kemarin untuk IKM kita itu nilainya 88,45. Nah, salah satu indikator nilai IKM ini ya dari informasi layanan publik. Karena dengan informasi layanan publik yang bagus itu mendongkrak sekali untuk nilai IKM gitu kan. Nah, berita baiknya itu. Namun di namun pada kenyataannya ada berita baik, ada berita buruknya juga gitu. Berita buruknya adalah eh, kita butuh operator gitu. Butuh operator untuk mengendali untuk menjadi admin di baik di website atau di media sosial gitu kan. Ketika butuh operator itu, masalahnya lagi adalah kalau untuk website itu saya yang mengelola gitu kan. Karena saya mengelola karena itu memang tusi gitu kan. Jadi masih bisa gitu kan. Sedangkan untuk media sosial itu diamanahkan kepada yang bukan tusi dari pegawai tersebut. Jadi kalau bukan tusi mau tak mau harus menyiapkan anggarannya gitu kan. Nah, terkendala sepertinya saat ini tidak ada anggaran lah itu kan untuk pengelolaan media sosial. Jadi pengelolaan media sosial ini sudah beberapa kali ganti-ganti admin gitu kan. Jadi masalah ini, masalah akhirnya buka lagi media sosial yang baru gitu. Dan yang sebelumnya menjadi berita baik aktif, namun saat ini sepertinya bakal jadi berita yang kurang baik lagi seperti itu. Nah, kemudian juga masalahnya lagi kurangnya literasi digital gitu. Dinas pendidikan itu membawahi banyak sekali pegawai-pegawai guru gitu kan. Ada yang PNS, ada yang P3K gitu. Masalahnya juga dari banyak guru-guru tersebut, ada guru, ada tendik gitu kan. Kita itu punya guru, punya tendik, tenaga pendidik gitu kan. Tidak semuanya boleh dibilang literasi digitalnya melek ya itu. Jika seandainya kita melampirkan atau menampilkan seperti pelayanan publik tadi di website, banyak dari mereka yang juga nggak ngerti gitu, belum terlalu paham tentang bagaimana cara mengakses informasi publik itu dari website kayak gitu. Nah, itu ada berita buruknya kayak gitu. Uh, Mungkin itu yang dari saya. Oke, jadi disimpulkan kalau di Dinas Pendidikan itu eh, penerapan baiknya sudah menerapkan pelayanan publik di website dan media sosial ya Pak. Untuk penerapan tantangannya itu sendiri berada di media sosial karena sering berganti admin sehingga ada beberapa terjadi pertukaran akun Instagram atau Facebook seperti itu ya Pak. Kemudian Ya, juga ya, betul. literasi pegawainya, literasi digital pegawai yang masih belum memadai. Oke, kita bergeser nih ke Dr. Sheila. Gimana nih Ibu penerapan untuk smart governance ini sendiri di instansi tempat Ibu bekerja?
Ya, kebetulan saat ini saya bekerja di Puskesmas Pematang Kabau. Jadi di Puskesmas kami sendiri itu sebenarnya penerapannya untuk good practice ini sudah cukup baik ya. Jadi mulai dari RME itu sudah menggunakan rekam medis elektronik. Jadi untuk pasien-pasien yang berobat di Puskesmas Pematang Kabau sendiri, semua datanya itu sudah tercatat secara elektronik. Jadi kita tidak lagi menggunakan yang manual. Jadi, dengan penggunaan rekam medis elektronik ini sendiri pun memudahkan pasien untuk berpindah dari satu poli ke poli lainnya. Dan juga dalam hal pengambilan obat, tadi itu pasien tidak perlu lagi membawa berkas ke farmasi. Jadi saat ini semua sudah terintegrasi di dalam satu rekam medis elektronik. Hanya saja pasien datang masuk ke poli, kemudian keluar langsung ke apotik untuk ambil obat seperti itu. Nah, seperti Pak Musan sampaikan tadi juga di puskesmas kami untuk pengelolaan media sosial sudah cukup baik. Mulai dari Facebook, TikTok itu semua sudah cukup baik pelaksanaannya. Semua edukasi untuk masyarakat dan kegiatan-kegiatan sudah mulai dimasukkan ke media sosial. Jadi untuk edukasi, lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas itu biasanya sudah dimasukkan ke dalam media sosial. Cuman ada berita bagusnya dan ada juga berita yang buruknya gitu. Jadi dalam pelaksanaan saat ini itu kita masih terkendala untuk masalah antrian online. Jadi beberapa puskesmas sendiri mungkin Sarawangun belum. Cuman seperti Merangin itu sudah ada yang menerapkan namanya antrian online. Nah, dalam antrian online itu sebenarnya lebih memudahkan lagi kalau kita bisa menggunakannya. Karena apa? Antrian online ini nantinya kan memudahkan kita saat datang ke puskesmas itu biasanya kita sudah tahu nih, kita masuk ke poli ini dan sekarang kita di antrian berapa. Tapi saat ini puskesmas kami belum ada antrian online itu. Jadi saat pasien datang, pasien masih harus daftar secara manual seperti itu. Nah, itu dan sebenarnya penggunaan teknologi seperti ini itu kan bagus. Penerapannya tuh masih sulit di puskesmas kami karena apa? Karena juga daerah-daerah terpencil. Kami kan masuknya daerah terpencil ya. Daerah terpencil ini listriknya masih sering padam. Jadi kalau misalnya kita semuanya itu berbasis teknologi pun masih kurang mumpuni karena tadi listriknya yang tidak memadai seperti itu. Oke, terima kasih Bu Saila. Selanjutnya kita ke Bapak Bino. Nih, gimana nih Pak, menurut Bapak terkait pelayanan publik melalui teknologi digital di tempat Bapak bekerja? Baik, pelayanan publik berbasis media digital di instansi tempat saya bekerja, yaitu di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarawangun, saat ini terus dikembangkan secara bertahap. Namun sama dengan yang disampaikan oleh Pak Muson, pada saat ini kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook itu digunakan sebagai sarana penyampaian informasi, kemudian publikasi kegiatan, serta edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku koperasi, UMKM, dan IKM. UMKM itu usaha mikro kecil menengah dan IKM adalah industri kecil menengah. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pembinaan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom yang tujuannya untuk melayani atau memberikan pelayanan sehingga dapat dijangkau secara lebih luas dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya, saat ini pelayanan publik terkadang masih terdapat kendala. Salah satunya itu berupa potensi tumpang tindih pelayanan antar bidang, sehingga diperlukan kejelasan pembagian peran antara penanganan usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah, agar pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan tidak tumpang tindih. Yang nantinya upaya ini sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan selaras dengan prinsip smart governance. Itu Ibu Sabina. Oke, terima kasih Bapak Pino. Jadi sama seperti Pak Muson ya, sudah menggunakan sosial medianya untuk publikasi dan juga layanan digital juga. Kemudian untuk sosialisasi juga sudah menggunakan Zoom meeting secara daring untuk dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Namun tantangannya itu terdapat potensi tumpang tindih pelayanan antara IKM dan juga UMKM seperti itu ya. Oke, kita sudah mendengar dari ketiga perspektif rekan-rekan saya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik telah membawa
banyak praktik baik di lingkungan kerja kita. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu terus kita perbaiki bersama agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sampai bertemu kembali pada diskusi berikutnya. Saya Sabina Cerna Najwa sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.